Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Hana. Saya sekarang kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari jurusan Sejarah dan Peradaban Islam semester 4. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai relevansi metodologi sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Video ini ditujukan untuk memenuhi penugasan mata kuliah sejarah sosial yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Imam Subakhi. Mungkin baik tanpa berpanjang kalam, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelum kita masuk ke relevansi metodologi sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu metodologi sejarah. Metodologi sejarah, saya mengutip dari buku Metode Sejarah karya Ibu Nina Herlina, mengungkapkan bahwa setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki seperangkat aturan dan petunjuk yang membantu ketepatan hasil. Kompleksitas aturan dan petunjuk inilah yang disebut dengan metode atau teknik. Saya juga mengutip dari buku yang berjudul Ilmu Sejarah, Sebuah Pengantar, karya M. Din Majid dan Johan Wahyudi. Metode berbeda dengan metodologi. Metodologi sering disebut juga sebagai ilmu yang mengkaji tentang metode. Jadi bisa disimpulkan bahwa metodologi sejarah adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang metode yang digunakan untuk meneliti kejadian masa lampau. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan konsep sejarah. Menurut Sartono Kartodirjo, konsep sejarah secara sistematis dapat menjelaskan relevansi metodologi sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Beliau membagi menjadi dua, yaitu sejarah sebagai suatu sistem dan yang kedua kecenderungan penulisan sejarah struktural. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah sebagai suatu sistem. Saya juga mengutip buku dari beliau yang berjudul Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah karya Sartono Kartodirjo. Beliau mengungkapkan bahwa konsep sistem mencakup prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, sistem terdiri dari unsur-unsur yang menyatu. Yang kedua, fungsi unsur-unsur tersebut saling berpengaruh satu sama lain dan bersama-sama mendukung fungsi sistem. Yang ketiga, saling ketergantungannya disebabkan karena tiap unsur memiliki subsistem atau dimensi sistem lain. Yang keempat, dimensi-dimensi tersebut tidak ada yang berperan dominan, tapi saling melengkapi. Dan yang kelima, dalam studi sejarah, pendekatan sistem sinkronis perlu diimbangi oleh pendekatan sistem diakronis. Sejarah sebagai sistem sinkronis yaitu sejarah memanjang dalam waktu dan juga menyempit dalam ruang. Sebaliknya yaitu pendekatan sistem diakronis yang dianut atau yang digunakan oleh ilmu-ilmu sosial, yaitu menyempit dalam waktu dan memanjang atau melebar dalam ruang. Jika saya dapat memahami pernyataan dari Sartono Kartodirjo tersebut, bahwa jikalau kita mengibaratkan sejarah, kita menganalogikan sejarah dengan tubuh, yang mana tubuh juga merupakan sebagai suatu sistem, yang mana tubuh tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat bergerak sendiri, tetapi tubuh memerlukan unsur-unsur pendukung lain untuk menggerakkan atau bahkan untuk menyempurnakan. Sama juga kita ambil contoh tubuh, ya kita tahulah tubuh pasti ada mata, ada kepala, ada tangan, ada kaki dan sebagainya dari unsur luar gitu. Tetapi jika hanya unsur luar saja tetapi tidak ada unsur dalam, maka tubuh itu tidak akan bergerak gitu. Unsur dalam seperti apa contohnya? Unsur dalam itu seperti jantung, hati,
ginjal, darah, dan lain sebagainya. Sama juga seperti sejarah. Sejarah itu kan tadi kata Sartono Kartodirjo kan ibaratkan sebuah sistem, yang mana sistem ini itu harus didukung oleh unsur-unsur atau subsistem lain gitu. Di sini saya mencoba mengungkapkan unsur-unsur pendukung sejarah yang biasanya digunakan. Itu yang pertama ada unsur sosial, yang biasanya meliputi tentang atau menjelaskan tentang kemanusiaan atau manusia. Yang kedua ada unsur politik, itu yang biasanya membahas tentang penguasa atau kekuasaan. Dan yang ketiga adanya unsur ekonomi, yang biasa membahas tentang keuangan atau dana. Dan yang keempat ada unsur budaya atau adat istiadat. Jikalau saya bisa kasih contoh dari sejarah sebagai sebuah sistem, itu saya mencoba memberikan contoh, yaitu keberhasilan Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah, yang mana keberhasilan tersebut tidak digapai begitu saja seperti itu. Keberhasilan tersebut tentunya didukung oleh unsur-unsur lain gitu. Seperti saya kasih contoh, yaitu unsur sosial, yaitu meliputi manusia, yang mana Nabi Muhammad SAW ketika berada di kota Madinah didukung oleh kaum Ansor, yaitu kaum yang menerima Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan juga didukung pula oleh kaum Muhajirin, yaitu kaum yang ikut bersama Rasulullah SAW ke kota Madinah atau dari Mekah ke Madinah seperti itu. Yang mana kaum Ansor ini menerima baik seperti itu, menerima baik kaum Muhajirin beserta Rasulullah SAW, dan juga sifat kaum Ansor ini yang toleran seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu unsur ya keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Yang kedua ada unsur politik, yaitu unsur penguasa. Bagaimana unsur penguasa? Itu unsur dari Rasulullah SAW itu sendiri gitu. Yaitu Rasulullah SAW dapat bersikap, dapat berperilaku yang baik, dapat mencerminkan pemimpin yang baik, sehingga tidak adanya gesekan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor seperti itu. Dan juga yang ketiga ada aspek budaya, yaitu aspek adat istiadat yang dari kaum Ansor sendiri, yaitu mereka itu terbiasa melakukan mata pencaharian sebagai bertani, atau bercocok tanam seperti itu, karena didukung oleh lingkungan, faktor lingkungan atau geografi yang mana kota Madinah tersebut lebih subur daripada kota Mekah seperti itu. Nah, dari adanya unsur unsur adat istiadat tersebut menimbulkan mempengaruhi juga unsur ekonomi gitu. Mana ekonomi masyarakat Madinah ketika itu bisa dibilang cukup seperti itu. Bisa dibilang cukup karena ya hasil panen yang melimpah, tanahnya yang subur seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Rasulullah SAW berdakwah di kota Madinah didukung oleh keempat unsur tersebut seperti itu. Dan juga selanjutnya itu untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana atau sistem kerja, atau bisa dikatakan penjelasan lebih dalam seperti itu mengenai unsur-unsur sejarah tersebut. Maka diperlukan suatu metodologi baru, atau bisa dikatakan suatu penelitian sejarah baru, yang mana harus menggunakan berbagai macam pendekatan itu, yaitu terutama salah satunya adalah pendekatan ilmu-ilmu sosial. Dan juga di situ juga terangkum atau tercakup oleh metode-metode atau teori-teori ilmu sosial itu sendiri. Tetapi sebagai catatan, ilmu sejarah tetaplah ilmu sejarah, dan ilmu sosial tetaplah ilmu sosial. Maksudnya apa? Ketika kita menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial, kita melakukan pendekatan yang sewajarnya, seperti tidak terlalu berlebih-lebihan sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan unsur sejarahnya itu sendiri seperti itu. Mungkin kita lanjut ke selanjutnya, itu
kecenderungan penulisan sejarah struktural. Saya mengutip bacaan dari buku Sejarah Sosial karya Sri Mastuti Purwaningsih dan Thomas Nugroho Aji, yang menyebutkan bahwa kebiasaan penulisan sejarah struktural tidak bisa dilepaskan terhadap pemahaman masalah masyarakat yang terikat pada struktur-struktur tertentu, sehingga perlu penjelasan yang lebih mendalam mengenai struktur itu sendiri. Jikalau kita lihat perkembangannya penulisan sejarah dari masa ke masa, pasti penulisan sejarah ini atau sejarah ini dapat berkembang gitu dari masa ke masa gitu. Sebagai contoh yaitu penulisan sejarah dari masa ke masa mengalami perkembangan yang tadinya hanya membahas mengenai aspek politik atau aspek dari segi penguasa saja, tetapi sekarang membahas dari berbagai macam aspek, seperti aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik, aspek hukum, dan lain sebagainya. Dan peristiwa itu yang kita kenal sebagai munculnya mazhab analisis itu, yang merubah merubah stigma bahwa sejarah ini harus ditulis berdasarkan penguasa saja, harus menceritakan tentang penguasa saja gitu. Dengan munculnya mazhab analisis ini, sejarah dapat lebih berkembang gitu, dengan memunculkan aspek-aspek baru yang lebih luas. Yang selanjutnya, penulisan sejarah yang tadinya hanya berupa sejarah prosesual, yaitu sejarah yang bersifat deskriptif naratif. Itu berupa penggambaran sejarah, hanya diceritakan dalam uraian narasi atau cerita saja gitu. Jadi bisa dikatakan hanya memenuhi unsur hanya unsur 4W dan satu hal gitu, hanya apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana, seperti itu. Jadi tidak dijelaskan unsur mengapanya, unsur dibalik adanya peristiwa sejarah itu. Sekarang sudah berkembang menjadi sejarah struktural. Penulisan sejarah struktural yaitu sejarah yang bersifat deskriptif analitis gitu, yang mana di sini pastinya sejarah lebih dianalisis lebih mendalam, itu dianalisis sebab dan akibatnya seperti itu. Jadi adanya peningkatan yang tadinya hanya berupa narasi saja, hanya berupa kadar-kadar tahun saja, tentang tahun-tahun saja, sekarang sudah penulisan sejarah struktural, yaitu sejarah yang menerangkan kausalitas atau sebab dan akibat. Dengan adanya berbagai macam perkembangan penulisan sejarah tersebut, dari topik atau aspeknya atau perspektifnya, terus juga dari penulisan sejarahnya itu sendiri yang tadinya bersifat prosesual, sekarang bersifat bersifat struktural, membuat terciptanya metodologi baru gitu, seperti penggunaan pendekatan ilmu-ilmu sosial, studi sejarah kritis, memperluas wilayah kajian, sehingga terbuka kemungkinan melakukan pemfokusan aspek atau dimensi baru dari berbagai gejala sejarah. Hal yang dapat saya simpulkan dari pembahasan saya pada kali ini, yaitu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial terdapat adanya relevansi atau saling mendukung atau saling berhubungan satu sama lain. Metodologi sejarah sangat berkaitan dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial, karena dengan adanya pendekatan ilmu-ilmu sosial, sejarah dapat memperluas wilayah kajiannya, dan sejarah dapat dikaji atau ditinjau dari perspektif lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada informasi yang kurang tepat atau keliru. Mohon untuk pembetulannya bisa di kolom komentar, silahkan bila ada yang ingin mengkoreksi saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.